Baik teman-teman, saya lanjut ya. Tadi kita dijual persediaan tanggal 9 April. Senilai 80 dengan syarat 2/10 N per 30. Artinya dia dapat diskon 2% kalau dia bayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Batas maksimal apa dia si konsumen kita nerima diskon adalah 30 hari. Nah, kemudian transaksi itu akan dibayarkan 15 April. Tadi kita sudah sama-sama hitung ya, tanggal 9 April. Kalau 10 hari di jatuh temponya di 19 April. Sebenarnya udah di mulut 10 hari berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok gitu cara hitungnya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti tanggal 19 kalau dia jatuh tempo mendapatkan diskon 2%. Nah, dia bayar tanggal 15 April. Maka dia pasti dapat diskon karena dia ada di antara range 9 sampai 19 April. Makanya teman-teman lihat untuk soal yang pertama, jurnal tanggal 9 April 2021, karena perusahaan dagang, maka dia trade receivable ya pada sales, pada penjualan 80 juta. Sampai sini teman-teman paham ya. Kita ngejual barang tapi kita nggak dapat uang, makanya kita punya tagihan. Gitu. Oke, sampai sini paham ya. Kita ngejual barang, tapi kita nggak dapat uang, makanya kita punya tagihan. Tagihan itu trade receivable. Nah, kalau si konsumen kita bayar ke kita 15 April, dia dapat potongan 2%. Ingat, karena dia masa range 9 sampai 19, dia bayar tanggal 15, berarti dia dapat diskon 2%. 2% kali 80 juta, 1,6. Sampai sini paham belum? Oh, Bu. Oke. Berarti gimana cara dia mendapatkan apa namanya jurnalnya seperti apa tanggal 15? Kan tanggal 15 konsumen kita bayar. Harusnya kita terima 80 juta karena kita kasih diskon 2%, maka kita hanya dapat 78.600. Mengapa cash kita dapat 78.600? Karena kita kasih sales diskon. Diskon penjualan 1.600.000. Nah, si konsumen kita udah nggak punya piutang lagi, maka trade receivable-nya pindah ke kredit 80 juta. Jadi teman-teman kalau ngelihat format seperti ini adalah format debit. Ini adalah format yang agak menjorok ke kanan, format kredit. Gitu ya. Ini jurnal secara parsial, satu satuan begini. Jadi ini debit, ini kredit. Sampai sini teman-teman paham? Oke. Paham, Bu. Next, soal yang kedua ya, nak. Diterima jasa pembuatan laporan keuangan tadi senilai 40 juta. 1 April. Nanti jasanya itu baru kita terima di tanggal 90, di tanggal berapa? Pada saat 90 hari. Nah, tanggal 1 April kita terima tuh. Oke, saya bayar tuh 40 juta full. Pokoknya ini harus dikerjakan 90 hari. Praktiknya sih biasanya bayarnya separuh atau biasanya 25%, 30% ya. Nah, kita udah terima nih service revenue pendapatan jasa 40 juta. Kemudian account receivable-nya 40 juta. Tagihan kita ke dia 40 juta karena kita belum selesai. Itu ya teman-teman. Karena kita belum selesai berarti kita sudah punya pendapatan tapi kita belum punya uang. Gitu, intinya seperti itu. Nah, perhatikan jatuh tempo pelunasan tanggal berapa jadinya. Kalau bulan April itu ada tanggal 30, berarti tanggal satunya dikeluarkan dulu, berarti 29 hari. Bulan Mei 31, bulan Juni 30. Kalau di total secara keseluruhan adalah dia totalnya 90 hari. Gitu ya teman-teman. Nah, total semuanya 90 hari. Iya. Terus kemudian bagaimana, Bu? Jurnalnya di tanggal, berarti nanti kita terima uang di tanggal berapa? Tanggal 30 Juni 2021. Kita terima uang, account receivable-nya si nasabah atau konsumen kita hilang ya, itu nilainya 40 juta. Jadi kita transaksi tanggal 1 April, kita baru nerima uangnya tanggal 30 Juni. Ini yang disebutkan kejadiannya saat ini, pembayarannya baru di tanggal berikutnya. Sampai sini teman-teman paham belum? Kalau transaksi untuk soal nomor 2, dia tidak ada kaitannya diskon-diskonan, nggak ada diskon. Itu teman-teman. Itu ya. Paham belum? Paham, Bu.
Boleh saya lanjut? Boleh, Bu. Saya lanjut ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Tuan N meminjam dana perusahaan 5 juta untuk pengobatan sakitnya pada 2 April. Jadi dia minjem 5 juta untuk pengobatan 2 April. Maka jurnalnya akan seperti ini. Employee receivable 5 juta pada cash in bank 5 juta. Karena cash kita berkurang akibat dari karyawan kita minjem uang. Paham sampai sini teman-teman? Itu. Boleh lanjut, enggak? Apa masih perlu diulang? Boleh diulang nggak Bu yang soal nomor 3? Boleh. Tadi siapa yang nanya? Salah saya. Ya Siapa Bu. tadi yang nanya? Coba Salsa baca soalnya. Tuan N meminjam dana perusahaan sebesar 5 juta untuk pengobatan sakitnya pada 2 April 2021. Nah, jadi eh, jadi karyawan kita dia minjem uang ke kita. Jadi kita ini sebuah perusahaan entity. Nah, karyawan Tuan M itu pinjam uang sebanyak 5 juta untuk pengobatan sakitnya tanggal berapa tadi? 2 April. 2 April. Maka tanggal 2 April kita perusahaan akan mentransferkan uang 5 juta. Makanya kita buat catatan uang kita keluar 5 juta karena karyawan kita minjem uang. Employee receivable itu singkatan dari piutang karyawan. Paham sampai sini? Oh, Paham Bu? Itu, oh begitu, alhamdulillah. Cuma begitu doang. Boleh lanjut nggak? Lanjut ya. Nah, untuk penilaian dan pelaporan. Untuk tujuan pelaporan, piutang itu dinilai sebesar jatuh tempo jumlah yang diharapkan dapat diterima. Contoh penyajian piutang dalam neraca atau LPK ya. Laporan posisi keuangan atau financial to position statement. Contohnya, piutang dagangan misalnya 12.250. Nah, ada kira-kira nggak bisa ditagih menurut perusahaan sebesar 315. Nah, maka piutang dagang netonya bersihnya adalah 11.935. Kayak misalnya gini, kita minjemin teman kita. Eh, Siapa ya misalnya Faisal. Faisal udah kepepet nih nggak bisa pulang gitu kan. Udah Faisal minjem dana sama Ukti. Pinjem dong 100 ribu gitu kan. Nah, kata Ukti, oke. Udah sampai 2 bulan nggak dibalik-balikin nih sama Faisal. Entah lupa, entah emang Faisal lagi nggak ada dana gitu ya. Akhirnya Uti memikirkan bahwa oke dia dari 100 ribu paling ntar yang bisa balik 50 ribu. Paham ya? Maka ketika kita sudah mengasumsikan bahwa piutang yang akan kita terima hanya 50 ribu, berarti yang 50 ribu itu merupakan cadangan. Gitu ya teman-teman. Paham belum sampai sini? maksudnya cadangan tuh gimana ya, Bu? Cadangan itu kalau misalnya piutangnya itu nggak bisa ketagih, kita udah punya cadangan. Kayak misalnya gini loh, eh kita punya piutang 100, punya tagihan 100 ribu. Nah, 100 ribu itu kita nggak bisa ngarepin ke apa namanya, nggak bisa ngarepin bakalan kebayar semua dari konsumen kita atau nasabah kita atau klien kita. Kita nggak bisa terima semua. Misalnya dari 100 ribu kita cuma bisa terima 50 ribu, maka yang 50 ribu adalah cadangan gitu seperti itu. Paham belum? Jadi pencadangan itu digunakan untuk kalau piutang itu diasumsikan tidak bisa ditagih. Tadi siapa yang nanya ya? Saya, Bu. Iya, gitu Noval. Ya, paham, Bu. Jadi yang dicatat itu adalah sebesar piutang dagang netonya. Jadi sekali lagi penyisian piutang tak tertagih itu mekanismenya sebenarnya ngambilnya dari
ruang di akhir periode akuntansi. Jadi misalnya saja, oh iya saya punya cadangan, ini tahun ini piutang nggak bisa ditagih, dari piutang 200 juta yang nggak bisa ditagih 5 juta tahun ini. Berarti tahun depan saya harus punya cadangan dong, supaya piutang saya tetap genep gitu, seperti itu. Paham belum? Supaya piutang saya bisa diakui semua sebesar 200 juta. Berarti piutang saya berapa netnya? Ya cuma 195, karena yang 5 adalah dari cadangan. Paham ya? Nova, Ya Bu, paham Bu. lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia penyisian piutang tak tertagih ya, atau cadangan kerugian tadi, untuk menjaga apabila terjadi piutang yang tidak benar-benar nggak bisa ditagih. Jadi kita udah punya space-nya gitu ya. Dan berusaha melakukan penyisian piutang tak tertagih ini juga dikenal dengan bahasa CKP, cadangan kerugian piutang, penyisian piutang ragu-ragu, cadangan penurunan nilai piutang, allowance for bad doubtful ya, cadangan. Jadi allowance pencadangan for bad doubtful. Nah, secara secara jurnal cadangan seperti ini bentukannya, pencatatan cadangan kerugian piutang. Jadi kerugian piutangnya atau piutang nggak bisa ditagihnya udah diakui duluan pada cadangan kerugian piutang. Jadi sudah diakui biasanya pada periode laba rugi tahun sebelumnya. Atau bahasa lainnya beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Ada beban piutang ragu-ragu pada penyisian piutang ragu-ragu. Ada beban penurunan nilai piutang pada penyisihan nilai piutang. Kalau bahasa Inggris seperti ini, bad debt kerugian piutang pada allowance for bad doubtful atau AFBD. Ini bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Oke. Next. Nah, kita udah bicara tuh tentang tagihan atau piutang atau receivable ya. Kemudian kita juga tadi udah bicara tentang contoh kasus terbentuknya piutang seperti apa sih. Kita juga sudah bicarakan mengenai cadangan itu bagaimana, fungsinya cadangan itu untuk apa gitu ya. Nah sekarang kalau piutangnya itu nggak bisa ditagih, benar-benar nggak bisa ditagih, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus membuat penghapusan. Jadi kita harus hapus, kita harus ikhlasin, bahasanya orang Islam itu kita harus ikhlasin. Lanjut ya. Nah, ketika benar-benar nggak bisa ditagih, berarti kita harus ikhlasin. Dalam akuntansi, metode mengikhlaskan itu ada dua. Ada penghapusan langsung sama penghapusan. Bagaimana ya kalian dengarnya? Metode penghapus langsung sama apa Bu satunya? Ini yang ada di slide-nya, di depan slide kalian. Metode cadangan, allowance for bad debt atau bad default. Jadi kalau misalnya dia nggak punya cadangan, jadi ngapus piutangnya itu bisa pakai cadangan, atau dia ngapus piutangnya dengan secara langsung kalau dia nggak punya cadangan gitu ya. Nah, untuk metode penghapusan langsung nanti akan saya bahas setelah ini. Untuk cadangan ada 3 metode lagi. Ada taksiran berdasar persentase dari penjualan kredit, ada taksiran berdasarkan rata-rata piutang, sama taksiran berdasarkan umur piutang. Lanjut ya. Nah, ini metode penghapusan langsung atau disebut direct write-off method. Direct write-off method ini bisa dilakukan apabila piutang tersebut benar-benar udah nggak bisa ditagih. Udah dicoba, udah sampai pakai pengadilan dan sebagainya, itu diputuskan untuk benar-benar dihapus. Nah, ini juga digunakan jika sebagian besar transaksi penjualan dilakukan secara tunai. Jadi kalau transaksinya banyakkan tunai, ngapain ngasih kredit gitu? Ngapain kita bikin CKP? Udah cash aja. Atau dilakukan apabila terjadi kesulitan untuk melakukan taksiran atas tidak tertagihnya piutang, misalnya saja 5 tahun terakhir ya, misalnya di 2019 dia tidak tertagih piutangnya 1 miliar.
Di 2020 tidak tertagih piutangnya 300 juta. Di 2021 5 juta. Di 2022 dia nggak bisa tertagihnya 900 juta. Di 2023 dia nggak bisa tertagihnya cuma 10 juta. Dia bingung cadangannya berapa. Kalau dia nyadanginnya cuma 5 juta, nanti kalau sampai 1 miliar gimana? Kalau dia nyadanginnya 1 miliar, ternyata cuma 5 juta gimana? Rugi dong ya, 995 juta. Kan? Makanya kalau misalnya memang kita sulit untuk menentukan berapa sih sebenarnya piutang yang nggak bisa kita tagih tahun-tahun sebelumnya, maka kita nggak usah repot-repot bikin cadangan. Udah, hapus aja langsung kalau memang ada yang benar-benar nggak bisa ditagih. Gitu ya teman-teman. Ibu emang ada jaminan gitu? Kenapa? Iya, emang kita ngasih piutang nggak ada jaminan. Nggak ada apa? Maaf, suaranya bias. Jaminan. Nggak semua piutang itu ada jaminan, teman-teman. Kalau memang bank gitu ya, kalau memang dia bentuknya bank pembiayaan biasanya butuh jaminan. Tapi bank aja dia punya punya produk kartu kredit tanpa jaminan loh kartu kredit itu. Makanya kartu kredit itu bank membebankan marginnya besar karena dia nggak ada agunan atau jaminan apapun. Dia cuma based on trust ke nasabahnya. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya nggak ketika jual beli ya biasa. Ketika memang dia konsumennya, apalagi udah konsumen loyal itu konsumen lama gitu ya. Ah, dia mah nggak mungkin ini nggak bayar gitu. Itu biasanya tanpa jaminan. 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar itu biasanya nggak. Karena kan ketika kita buat transaksi, ketika dia beli barang kita, kita ada analisis pemberian piutang juga. Jadi nggak bisa sembarangan langsung kita kasih gitu ya. Seperti itu. Gitu, Sabit. Baik, Ibu. Lanjut ya, teman-teman. Nah, udah. Ini jurnal untuk menghapus piutang secara langsung ketika ada ketika dihapus kerugian piutang pada piutang dagang. Nah, ketika ternyata orang itu ujuk-ujuk datang gitu ya. Oke, datang gitu kan. Maka piutangnya nggak jadi dihapus, dibalikin. Nah, kalau ada yang sudah dilunasi berarti kan pada piutang dagang. Bu, maksudnya gimana, Bu? Saya nggak ngerti gitu loh. Karena di sini nggak ada cadangan-cadangan. Jadi ketika dihapus, dia langsung catat kerugian piutang pada piutang dagangnya hilang. Nah, biar kalian nggak bingung, saya kasih contoh kasus aja langsung. Saldo rekening pada PT Rapih pada tanggal piutang PT Rapih pada tanggal 20 April 2012 sebesar 10 juta. 2021 ini harusnya salah ya. Sebesar 10 juta. Kemudian PT Rapih memutuskan untuk menghapus piutang sebesar 2,5 juta. Sebulan kemudian PT Rapih menerima pembayaran kembali piutang yang telah dihapus dari debiturnya sebesar 500.000. Misalnya dia Insapolia nanti kalau utang dibawa mati gitu kan. Tapi ditagih di akhirat, repot nyari ATM-nya, nggak ada udah ATM. Nah, ini akan diminta penghapusan piutang dengan metode penghapusan langsung, dinyatakan kembali piutang yang telah dihapus, penerimaan kembali piutang yang telah. Sampai sini soalnya dulu paham belum? Soalnya paham belum ya? Soalnya paham belum teman-teman? Kalau soalnya belum paham, boleh ada yang bacakan dulu pelan-pelan buat teman-temannya. Ada yang mau baca? Saldo rekening piutang dari PT Rapi pada tanggal 20 April 2012 sebesar 1 juta. Kemudian PT Rapi memutuskan untuk menghapus piutang sebesar 2.500.000. Sebulan kemudian, PT Rapi menerima pembayaran kembali piutang yang telah dihapus dari debitur sebesar 500.000. Jadi nilai piutang PT Rapinya berapa? Totalnya 10 juta. Dari 10 juta ini dihapus 2,5 juta. Dari 2,5 juta ini ada yang sadar buat bayar lagi 500.000. Sampai sini paham maksud soalnya. Paham, Bu? Lanjut ya. Berarti nanti kita ngelihat
kalau udah dihapus, ketika dihapuskan gimana sih? Jurnal untuk mencatat penghapusan piutang secara langsungnya adalah kita catat tuh 2.500.000 karena kan tadi udah benar-benar dianalisis kayak bisa ditagih gitu ya, 2,5 juta. Berarti piutang dagang kita atau trade receivable kita dikreditkan, sementara bad debt kerugian piutang kita didebetkan, gitu ya. Nah, ketika ada yang sadar diri, oh iya saya mau bayar 500.000, maka jurnal ketika itu kita berasumsi bahwa oh kalau misalnya ada yang bayar berarti semuanya dianggap piutangnya nggak jadi dihapus. Jadi piutang dagangnya 2,5 juta, kerugian piutangnya 2,5 juta. Even dia bayarnya cuma kas pada piutang dagang 500.000, yang 2 juta gimana Bu? Kita tunggu sampai akhir tahun. Jadi harapan kita masih ada dia akan membayarkan kembali piutangnya hingga akhir tahun. Sampai sini paham teman-teman? Kalau akhir tahun nggak bayar, tetap dibiarin aja, Bu. Kalau Tinggal akhir tahun sejuta bayar kita balik ke jurnal yang A. Tapi nilainya itu sudah bukan lagi 2,5 juta karena yang 500.000 udah dibayarkan kan. Jadi tinggal Ya, jadi 2 tinggal 2 juta kan ya, Bu? Kalau akhir juta. tahun nggak bayar. Benar, Pak. Ya, oke. Paham ya? Kalau ujian soal keluar soal kayak gini bisa lah. Terus kemudian metode cadangan, teman-teman. Allowance for bad debt atau bad doubtful. Dia merupakan taksiran kerugian piutang yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Pada umumnya, dia didasarkan atas kombinasi pengalaman yang telah lalu dan ramalan kondisi ekonomi dan juga bisnis di masa yang akan datang dengan pertimbangan personal judgment. Jadi nggak ada tuh yang namanya di metode cadangan ini harus 5%, harus 10%, nggak ada. Jadi memang benar-benar pertimbangannya adalah personal judgment dari manajemennya itu sendiri. Saya teman-teman. Next. Nah, taksiran berdasarkan dari penjualan kredit. Jurnal untuk mencatat taksiran cadangan kerugian piutangnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Tadi ya, bad debt pada allowance for bad doubtful atau bad debt. Mencatat penghapusan piutang, cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat ketika dia dihapuskan, dia langsung ke bad debt pada piutang dagang. Tapi kalau kita punya cadangan, maka kita akan mencatatkannya sebagai cadangan kerugian pada piutang dagang. Ya. Jadi kita nggak langsung mengakui dia rugi, karena ruginya udah dibebankan duluan pada periode sebelumnya. Jadi dia men-share rugi. Jadi dia mengantisipasi, perusahaan itu antisipasi ke depannya, saya udah punya cadangan nih kalau piutang saya nggak ketagih, saya punya cadangan sekian. Jadi perusahaannya nggak jadi apa namanya, kerugiannya tidak dibebankan pada saat itu, tapi pada saat sebelumnya. Ya, teman-teman. Boleh Salsa baca? Penjualan kredit PT Ragil sebelum tahun 2012 sejumlah 80 juta, perusahaan menetapkan persen kerugian piutang sebesar 4% dari penjualan. Berapakah besarnya taksiran cadangan kerugian PT Ragil serta jurnalnya? Jadi si PT Ragil ini punya penjualan kredit tahun 2021, sebenarnya ngantuk kali ya saya. 2021 sejumlah 80 juta. Perusahaan menetapkan persentase kerugian piutangnya sebesar 4% dari penjualan kredit itu. Jadi kita lihat, oh iya ini berdasarkan analisis yang udah lewat, rata-rata 4%. Ya udah, buat tahun depan kita cadangkan 4%, gitu maksudnya teman-teman. Taksiran kerugian piutang 4% kali 80 juta, 3.200.000. Jurnal pembentukannya adalah bad debt pada AFBD. Ya. Bad debt pada AFBD berarti kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, ketika misalnya saja, misalnya di sini kan nggak ada soalnya ya. Misalnya kalau si perusahaan menghapus 2 juta dari cadangannya ini, maka AFBD 2 juta pada trade receivable 2 juta. Gitu ya. Jadi teman-teman, debitur menyatakan akan membayar receivable-nya ketika dia bilang saya mau bayar, itu udah langsung dibalik jurnalnya. Kita akan mengasumsikan bahwa kita akan menerima gitu ya. Kita mengakui bahwa dia akan membayarkan trade receivable pada FBD. Nah, ketika pelunasan
uang kita bertambah pada trade receivable sebesar 2 juta. Jadi ini perjalanan piutang ini cukup panjang. Dari dia cadangkan, kemudian asumsinya adalah dia hapus 2 juta, kemudian ketika si debitur kita orang yang punya utang sama kita bilang, saya mau bayar, langsung tuh kita balik trade receivable pada FBD sebesar 2 juta. Nah, ketika dia melunasi, uang kita masuk pada trade receivable. Jadi kita nggak jadi pakai cadangan kita. Untuk itu. Sampai sini teman-teman paham belum? Ibu, Bu, Mm-mm. mau nanya Bu, Ya, silakan. Siapa yang itu berbicara? Sabit Bu, Sabit. Sabit, silakan Biat. Itu 2 jutanya itu dari mana, Bu? Asumsi. Tadi saya bilang asumsi, di soal kan nggak ada. Jadi asumsinya ada penghapusan sebanyak 2 juta. Kalau ada penghapusan 2 juta sekian. Gini jurnalnya. Oh, berarti maksudnya kalau 2 juta ini dicantumin di soal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalnya Gimana, Bu? Ngawal. cantumin, ini sebenarnya pengayaan aja. Soal yang ada ini, soal yang ada di slide 22, dia hanya sampai sini doang, Sabit. Oh, pencatatannya. Kalau asumsinya kita ada penghapusan 2 juta, gimana jurnalnya? Nah, ini ke bawahnya begini. Nah, kalau dari 2 juta itu asumsi lagi, debitur menyatakan akan bayar. Ya, kita buat jurnal begini. Oh, Nanti ketika kalau melunasi mana, jurnalnya jadi begini. kalau di soalnya juga minta kayak menyatakan akan membayar Ya, receivable. betul banget. Gitu ya. Boleh lanjut? Boleh. Nah, kali ini taksiran berdasarkan rata-rata piutang. Penting. Taksiran berdasarkan rata-rata piutang. Ayo Mega, baca soalnya, baca ininya. Taksiran berdasarkan rata-rata piutang. Cadangan kerugian piutang diperhitungkan berdasarkan rata-rata dari penjumlahan piutang awal dengan piutang akhir. Oke, thank you. Jadi rata-rata itu piutang awal tambah piutang akhir bagi 2. Gitu ya. Fatin baca yuk. Fatin Karisa. Setelah mengalami peristiwa selama tahun 2008, yaitu tidak tertagihnya piutang perusahaan yang terjadi, PT Ayora Sakti Pamungkas memutuskan untuk membentuk CKP pada akhir tahun 2008 dengan melihat saldo rata-rata piutang dagang. Saldo awal piutang dagang pada awal tahun 2008 4.335.789.400 dan saldo akhir piutang dagang sebesar 654.876.500. Manajemen perusahaan mengasumsikan pembentukan CKP sebesar 8% dari saldo rata-rata piutang. Berapakah CKP yang dibentuk dan bagaimana jurnal yang diperlukan? Berarti CKP cadangan kerugian piutang atau dia allowance for bad debt pool ya. Nah, teman-teman, pembahasannya seperti ini. Saldo rata-rata piutang dagang adalah 435.789.400 rupiah ditambah dengan 654 juta. Berarti nilainya berapa? 8% kali 545.332.950. Teman-teman tahu ya nilai ini dari mana? Nilainya dari mana ini? Saldo rata-rata piutang dagang yang dari 435 ditambah 652 dibagi 2 itu ya, Bu. Oke, sip. Lanjut ya. Berarti nilainya menjadi 43.626.636, makanya cantik ya. Jurnalnya adalah bad debt pada allowance for bad debt pool atau kerugian piutang pada CKP 43.426.636. Begitu juga dengan CKP atau bad debt. Nah, sekarang taksiran berdasarkan nomor piutang.
Taksiran dilakukan dengan memperhitungkan umur piutang. Teman-teman, ini keluar ujiannya. Taksiran dilakukan dengan memperhitungkan umur piutang, dilanjutkan dengan membuat tabel daftar umur piutang, persentase ditetapkan berdasarkan pengalaman perusahaan. Ya, jadi nanti ini akan dijelaskan lebih jelas. Nah, ini jadi kita harus hitung dulu berapa umur piutangnya. Setelah itu dilanjutkan membuat analisis aging schedule receivable ya. Ada tabel analisis umur piutang, kemudian ditetapkan persentasenya berdasarkan pengalaman perusahaan. Nah, daftar umur piutang itu sendiri merupakan rincian. Ada yang mau bantu baca? Jangan saya yang baca, biar ada ini. Pita, Mimit. Mita, Iya, Bu. ya. Rincian saldo piutang menurut nama langganan pada suatu saat tertentu yang dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan dibuatnya daftar piutang. Jadi nanti buat daftar piutangnya di akhir periode ya teman-teman. Akhir tahun itu biasanya. persen 31 sampai 6. Sama dengan 5%. Yang kedua, Lanjut. Maaf ya, lanjut. lebih dari 60 hari itu 10%. Total piutang untuk masing-masing kelompok umur piutang sama piutang sebesar 7.873.000. Untuk waktu 1 sampai 30 hari sebesar 2.240.000. Untuk waktu 31 sampai 60 hari dan 785.000 untuk piutang yang lebih dari 60 hari. Jika pada periode sebelumnya PT Segar memiliki saldo kredit cadangan kerugian piutang sebesar 87.230.000, berapakah total taksiran cadangan piutang yang tak tertagih serta jurnalnya? Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya, ini ada pengelompokan umur nih piutang. Jadi dengan nilai piutang 1 sampai 30 hari tadi 1%. 1 sampai 30 hari itu sebesar 1%, 31 sampai 60 hari itu 5%, lebih dari 60 hari 10%. Dengan masing-masing tadi nilainya sudah dibacakan lah sama Nurliana ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga ini di stabilo ini hijau itu ada nilai 87.230 ya. Oke, saya lanjut dulu aja ya yang ini ya. Nanti yang soal ujiannya kita bahas bareng-bareng. Oke, berarti teman-teman, nah kelompok 1 sampai 30 hari tadi nilainya 7873. Nah, ini 7873 nih, 7873 ya teman-teman. Kemudian dia punya persentase piutangnya 1%. 31 sampai 60 hari 2.240. Dia punya persentase piutangnya 5%. Kita lihat. 31 sampai 60 hari. Kemudian untuk nilainya 2240. Nah, untuk 31 sampai 60 785 dengan nilainya 100. Berapa sih tadi 5%? Yang 785 dia 10%. Ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Lihat di slide-nya, come on. Lanjut ya. Saldo cadangan kerugian piutang pada akhir tahun tadi 269. Dari mana? Perhatikan. 7873 kali 1%, 2240 kali 5%, 785 kali 10%. Totalnya 78. Jadi nilainya 269, 230. Oke, saldo cadangan kerugian piutang pada akhir tahun 269, 230 dikurangin dengan dia punya saldo tahun kemarin. Jadi kerugian piutang yang dibentuk adalah 269, 230 kurangin 87, 230. Nilainya 182. Oke, jadi jurnalnya adalah bad debt pada allowance for bad doubtful. Oke, untuk teorinya sampai situ, tapi saya ingin berbagi dengan kalian untuk soal keempat.
Kelihatan nggak teman-teman? PT Sejahtera Seluler pada tahun 2018 memiliki catatan terhadap para debiturnya sebagai berikut. Nama debitur Axis Seluler tanggal 28 November 15 juta. Lanjut tanggal 20 Oktober 2.800.000. Demosel tanggal 15 Desember 7.800.000. Masdikbud Seluler Modern tanggal 18 Juli 2.150.000. Montessori Cell tanggal 2 November 9.350.000. Celularie tanggal 8 September 7.500.000. Buatlah daftar umum piutang dan pencatatan CKP apabila umur piutang 1 sampai 30 hari, presentasi kerugian 0%. 31 sampai 60 hari, presentasi kerugian 1%. 61 sampai 90 hari, presentasi kerugian 1,5%. 91 sampai 120 hari, presentasi kerugiannya 2%. Lebih dari 120 hari, presentasi kerugiannya 5%. Oke. Pak, teman-teman sudah paham sampai sini untuk soalnya? Izinin saya buat ngasih jawabannya ya, nge-share jawabannya ke kalian. Jadi yang pertama tadi kita sama-sama tahu bahwa kita punya debitur, orang yang punya utang sama kita, Aksi Selular, Demosel, Masdikonsel, Montessori Cell, sama Selular Y. Coba perhatikan semua teman-teman baik-baik nih. Di sini ngitungnya agak sedikit rumit. Nah, ini si Aksi Selular punya 2 utang sama kita tanggal 28 November sama 20 Oktober. Masing-masing bernilai 15 juta dan 2.800.000. Oke, lanjut ya. Kemudian ada tanggal 20 Oktober 2.800.000, Demosel tanggal 15 Desember, Masdikun Selular Y 18 Juli, Montessori Cell sama Selular Y masing-masing 2 November dan 8 September. Teman-teman, kita mencari aging receivable, umur piutangnya berapa? Tadi udah dikasih tahu bahwa caranya gimana? Dari tanggal terjadinya transaksi sampai dengan tanggal pembuatan receivable itu. Teman-teman lihat baik-baik. Jadi di bulan November itu kan jumlah harinya ada 30. Transaksinya ada di tanggal 28. Berarti 30 kurang 28 tambah 31 sama dengan 33. Sampai sini teman-teman paham belum? Paham, Bu, paham. Dari mana angka 33? Paham ya? Lanjut ya. Kalau 20 Oktober berarti berapa hari dia? Coba kalian hitung. Kalau 20 Oktober berapa hari? Ingat, kalian nggak perlu malu-malu kalau misalnya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, balik lagi yang tinggi. Jadi yang dekok-dekok di sini tuh berarti dia 30. Kalau yang tinggi-tinggi berarti dia 31. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti Oktober dia bagian yang tinggi. Bagian yang tinggi ini berarti dia 31. Berarti berapa hari dia? Berapa hari teman-teman? 31 bukan, Bu? Kayaknya nggak mungkin deh. Jumlahnya 31, betul. Oktober 31. Tapi jumlah piutangnya berapa? Umur piutangnya berapa hari? 41, Bu. Oke, kita lihat ya. Rumusnya gitu. 72. Loh kok 72, Bu? Coba lihat baik-baik. 31 kurang 20. Ya. 20 kan tanggalnya di sini, tanggal transaksi. Tambah November, tambah Desember 31. November 30, Desember 31. Paham belum? Coba kita lihat yang Desember ya. Yang Desember, lihat baik-baik. Dia 16 hari dari mana? 31 kurang 15. Nah, kalau yang 18 Juli, coba berapa hari dia? Hitung. Juli tadi 31 jumlah harinya loh. Juli di sini dia 31, berarti Agustus 31 lagi. Juli berarti 31 kurang 18. Yuk, coba dihitung yuk. Berapa hari dia?
Coba 31 teman-teman. kurang 18 kan, Bu? Kenapa? 31 kurang 18. 31 kurang 18 untuk bulan Julinya aja. Agustus, September, Oktober, November, Desembernya perlu dijumlahkan juga, Pak. Oke, Bu, bentar. Ya. Sabit dan teman-temannya di perpus sambil coba ngitung. Elsa yang masih di 13 Bu, kampus. katanya. 166 bukan, Bu? 166 kita lihat ya, kita cek and recheck. Yes, terima kasih. Tadi siapa yang jawab 166 tuh? Thank you very much. Keren Elsa. kamu. Oke, thank you Elsa. Sekarang yang 2 November sama 8 September berarti kamu udah bisa ngitungnya. Sekarang Sabit bingung untuk ngitungnya tuh Sabit. Hitung coba yang 2 November sama 8 September. Berapa nilainya? Yang 2 November sama 8 September. $59 nih, Bu. Oke, yang ini 59, benar. Yang bawahnya? September berapa hari? 30. Ayo, September berapa hari? Agustus di sini kan? Agustus. September bawah, berarti 30. September 30, Bu. Oktober 31, yang tinggi nih. November 30, Desember 31. Berapa hari? 114, Bu. 114. Oke, thank you. Ih, Sampai gampang. sini paham caranya? Udah paham ya teman-teman ya? Bu. Gampang lah. Oke, sekarang analisis of schedule aging receivable-nya PT Sejahtera Selular Desember 31 2018. Lihat baik-baik teman-teman. Di sini aksi selular dia punya dua apa namanya? Dia punya dua piutang tanggal 15 sama 28. Lihat baik-baik dia 33 sama 72. Saya masukkan dulu yang pertama yang 33 ya. 33 berarti masuknya kemana? Oh iya, sebelum kita masuk ke 33, teman-teman di sini ada number, debitur, balance, aging of receivable 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60, 61 sampai 90, 91 sampai 120 dan lebih dari 120. Sampai sini teman-teman paham untuk aging of receivables in days-nya. Jadi ada 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, 91 sampai 120 dan lebih dari 120. Ini sama seperti soal yang ada di WA group. Lanjut ya. Aksi selular, coba lihat baik-baik aksi selular. Dia yang pertama 33 hari, berarti dia masuk ke schedule yang mana, teman-teman? Yang ini kah, ini atau ini? 31 sampai 60. Betul banget, 31 sampai 60. Oke. Sampai sini paham ya? Saya hapus saja ininya lah. Saya hapus ininya aja, terus ya saya buatkan. Oke. Jadi tanggal berapa? Iya. Ingat, yang dimasukin bukan nominal tanggal 31-nya, tapi jumlah rupiahnya. Oke. Sampai sini paham? Paham belum? Belum, Bu. Gimana? Saya kurang ngerti, Bu. Oke. Ini kan yang pertama aksi selular dulu ya, teman-teman. Ini tadi kita udah buat tabelnya seperti ini nih. Number, debitur, balance, totalnya dari total semua ini, tapi ngambilnya ke kiri, bukan ke kanan. Biasanya kalau kalian bikin total di kanan. Nah, ini umur piutangnya, aging of receivable. Pembagian 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, 91 sampai 120, dan lebih dari 120. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Karena dia presentase berdasarkan persentase AFBD. Sampai sini teman-teman paham? Paham, Bu, Yuhud? paham. Oke. Nah, ini dibuat dulu aging of receivable-nya, terus kemudian kita lihat tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya aksi selular itu punya 2 kali utang sama kita, tanggal 28 November dan 20 Oktober. Sampai sini paham? Paham, Bu.
Oke. Yang pertama tanggal 33. Tanggal 33 itu masuk ke dalam komponen yang mana? Tadi siapa yang bilang salsa ya? Apa? 15 juta adanya di 31 sampai 60 karena 33 hari. Terus gimana dengan yang selanjutnya, Bu? Aksi seluler 72 hari dia masuk yang mana ya, teman-teman? 190, Bu. Oke, masuk yang sini. Lihat, ingat baik-baik bahwa nilainya adalah nilai piutangnya dia. Masih dipastikan dengan Oke. Sampai sini teman-teman paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, berarti totalnya balance-nya ngambilnya ke kiri teman-teman yang saya bilang tadi. Biasanya kalau total itu ada di kanan, kita ngambilnya balance duluan. Oke. Untuk aksi seluler, apakah ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham. Paham ya. Yang kedua adalah demo seluler. Demo seluler tanggal 16, berarti dia masuk ke mana? 130 mana? 130, Bu. 30, pinter. Alhamdulillah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan selalu urusan kalian ya, nak. Kita Semoga. 800 sini paham. Amin. Oke, udah pindahkan yang kedua. Sekarang yang ketiga, Masdikun seluler modern. Teman-teman lihat baik-baik. Masdikun seluler modern. Ada berapa? 166. Masuk kemana dia? Lebih dari 120. Oke, good. Berarti masuk ke sini. Nilainya 2.150.000. Oke. Ini langsung nanti kalau sudah selesai semuanya baru ditotal ya teman-temannya. Kalau belum selesai jangan ditotal dulu. Next. Montessori seluler. 59 hari. Masuk kemana dia? 3160. Sampai 60. Yes. Kok gitu? Oke. The last is cellular Y. 114 hari. 91 sampai 120. Oke, good. 91 sampai 100. Oke. Sudah selesai semua, masukkan ke kiri. Totalnya 4.600. Total yang ada di sini, pindahan sini harus sama dengan total yang ada di atas. Paham ya teman-teman? Sekali lagi total atau balance yang ada di sisi kiri ini harus sama dengan yang ada di poin D. Sampai sini paham belum? Paham. Oke. Dan dia, teman-teman bisa lihat di sini 7.800 total dari 1 sampai 30 hari. 31 sampai 60 hari adalah 24.350. Kemudian 61 sampai 90 dia 2.800. 91 sampai 120 hari dia 7,5 juta dan lebih dari 120 hari dia 2.150. Nah, persentase yang ada di sini adalah 0, 1, 1,5, 2%, dan 5%. Teman-teman paham? Nilai-nilai tadi yang ada dari soal. Coba teman-teman boleh cek yang WA grup kita. Cek dulu sebentar, benar nggak sih yang Bulan tuliskan di sini? Nilainya sebesar itu, 1 sampai 30, sekian. Paham teman-teman? Udah dicek? Benar, Bu, benar. Oke. Sekarang kita tinggal mengalihkan. Kalau tadi kita belajar yang di PPT ke kanan ya. Kalau ini ke bawah teman-teman. Karena kita pakai tabel. Lebih mudah ke bawah. Berarti 7,8 juta 0% berarti 0. 24.350 berapa dia nilainya? 24.300 karena kali 1%. 2.800 kali 1,5%. 42.000. 7.500 kali 2%. 150.000 dan yang terakhir 2.150 kali 5%. 107.500. Sehingga kalau di total allowance for bad doubtful-nya adalah 543 atau cadangan kerugian kita piutang untuk periode ke depannya adalah 543.000. Nah, buat jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Bad debt ada allowance for bad doubtful atau bad debt 543.000. Notes-nya bad debt kerugian piutang, FBD cadangan kerugian piutang. Kalau semisal, ini tadi nih contoh
kayak yang Sabit bilang nih, nggak ada di soal ya. Kalau semisalnya AFBD-nya dia hapus sebanyak 300 juta, maka piutangnya dihapus, maka AFBD pada trade receivable-nya jurnal penghapusan 300 juta, 300 ribu. Kemudian si debitur kita sadar, oh ya ntar untuk utang ditagih di akhirat, dia ngubungin kita, maka kita akan buat trade receivable pada AFBD 300 ribu. Kalau kita terima uangnya berarti cash pada trade receivable. Alhamdulillah, tabarakallah. Selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Materi yang sekarang keluar nggak, Bu? Keluar dong. Hmm. Ini soal jawabannya saya kasih ke kalian ya, biar kalian bisa belajar. Udah saya kasih jawabannya. Teman-teman, kalau teman-teman nanti mau belajar soal ujiannya, bentuknya seperti ini salah satunya ya.